وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, itu malam yang penuh berkah insyaallah, malam mulia pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majlisnya, majlis Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan salat Isya berjamaah, begitu pula salat tarawih. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Islam itu jauh dari bumi bagian timur sana sampailah ke kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada umat ini, umat akhir zaman, yang mana tidak diberikan kepada umat-umat selainnya, umat-umat sebelumnya, yaitu bulan ini, bulan suci Ramadan. Tidak ada umat-umat yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bulan penuh kekhususan, kemuliaan yang mana hanya diberikan kepada umat akhir zaman. Sehingga umat akhir zaman ini walaupun akhir tetapi masuk surganya duluan. Masya Allah. Kenapa dimuliakan? Karena di dalam bulan Ramadan seluruh pahala amal ibadah itu dilipat gandakan. Ada qaul mengatakan yang sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan kembali. Tapi yang pasti seluruh amalan ini akan dilipat gandakan menjadi ila 700 ajr, kepada 700 kali lipat pahala, kepada 700 kali lipat pahala. Itu amalan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amalan Adam ini, ibni Adam, seluruh amalan manusia ini lahu, baginya, illa siyam, kecuali puasa, yaitu puasa Ramadan. Maksudnya gimana? Imam Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat. Maksud dari kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amalan umat manusia itu kembali kepadanya, lahu, baginya. Maksudnya apa? Manusia ambil bagian dalam amal tersebut. Manusia dapat melihat amal tersebut, dapat merasakan amal tersebut, dapat mengetahui kadar pahala amal tersebut. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Logikanya gini, ya orang sholat, saya imam misalkan,
Antum semua para asatid di sini, para santri, para jamaah, makmum. Ini amal ibadah. Maka diketahui kadarnya. Salat yang berjamaah ini di masjid itu 27 derajat. Sudah tahu kadar pahalanya. Diketahui satu sama lain. Saya tahu antum semua jadi makmum. Saya lihat. Contoh amalan lain, bersedekah. Setiap sedekah pasti tahu. Orang yang memberi sedekah mau disembunyikan apapun pasti tahu ini dari orang. Yang nerima pun tahu ada jasad barangnya. Pahala kadarnya pun tahu. Orang yang berinfak di jalan Allah, setiap satu ganjaran jadi 7 kali lipat. Setiap 1 kali lipatnya jadi 700 kali lipat, jadi 100 kali lipat. Itu sudah tahu kadarnya. Maka saling mengetahui, orang yang memberi pasti dilihat orang yang diberi. Salat pasti lihat, imam salat pasti lihat oleh makmum. Diketahui kadarnya, maka manusia dibagi pengetahuan tersebut sampai pahalanya tahu. Illa siyam, kata Allah, kecuali saum Ramadan. Tidak diketahui kadar pahalanya, tidak diketahui amalannya, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut. Bisa jadi saya bilang besok saya puasa, di belakang saya minum, naudzubillah misalkan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena puasa ini amalan hati. Tidak terlihat amalannya itu seperti apa. Salat tahu ada ruku, ada sujud. Sedekah tahu ada barang yang diberi, ada orang yang memberi, ada yang penerima. Tapi puasa itu amalannya seperti apa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Fa innahu li, kata Allah, maka puasa ini untukku, bagiku, cukup aku yang tahu, cukup aku yang mengurusi. Kalian tidak perlu tahu berapa pahalanya. Wa ana ajzibih, dan saya yang akan memberikan pahala tersebut. Bisa jadi 100 kali lipat, bisa jadi seperti pahala Ramadan yang lain 700 kali lipat, bahkan bisa jadi 7.000, 7 juta, 700 juta, bahkan tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita ingat, di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa ini tidak mendapatkan apapun illal ju' wal 'atash. Yang perlu kita perhatikan, berapa banyak orang yang berpuasa selama Ramadan penuh tapi dia tidak mendapatkan apapun di sisi Allah kecuali lapar dan haus saja yang dia rasakan. Pahala tidak ada. Kita perlu memperhatikan ini. Amalan kita perlu dijaga, hati kita perlu dijaga. Ucapan, perbuatan, semua perlu kita jaga selama Ramadan. Makanya ada kaul mengatakan tidur pun menjadi ibadah, karena tidur itu sesuatu yang ma'fu, yang maksum. Bahkan orang yang kalau tidur melakukan kesalahan tidak dicatat kesalahan, bahkan dibilang ibadah ketika Ramadan. Saking harus kita mesti menjaga. Ya kalau kita tidak bisa menjaga, udah tidur aja gitu. Kalau logika, tidur aja udah seharian full, itu ibadah. Hati-hati selama puasa, jangan sampai pahala kita gugur. Pahala puasa, pahala baca Quran kita gugur. Tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, yakin kepada Allah, dengan puasa tersebut Allah ampuni, dengan puasa tersebut Allah lipat gandakan, dengan puasa tersebut Allah hancurkan semua amalan buruk kita, hapus semua amalan buruk kita, dosa-dosa kita. Dengan puasa tersebut Allah angkat derajat kita, yakin kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridho Allah. Udahlah, cukup Allah yang tahu puasa kita, amalan baca Quran, salat, sedekah, semua cukup Allah. Dengan saum ini cukup kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Bahkan
dosa-dosa yang terdahulu pun Allah akan ampuni, sebagaimana bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Bahkan tidak hanya amalan tersebut, kita bangga aja dengan datangnya bulan Ramadan. Man fariha bidukhul Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang bungah bahagia, senang bahagia, kacida, saking senangnya, banyak sedekah dia, banyak persiapan, benar-benar pakaian yang terbaik, senang dengan kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu, Allah akan haramkan jasadnya itu ditelan api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, di sisa-sisa Ramadan ini yuk sama-sama kita perbaiki amalan kita, baca Quran kita, salat kita, sedekah kita, seluruh kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu kita niatkan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, mengislah diri. Mudah-mudahan dengan amalan bulan Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa kita, Allah angkat derajat kita, lalu Allah lancarkan segala maksud hajat kita yang baik-baik insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran, astaghfirullah alal khatat wal mughalladat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.